Chapter 651. Wang Yong memang memiliki banyak hal yang ingin dia ketahui, dan Yang Chen adalah kandidat terbaik untuk mengatasi keraguan Wang Yong. Banyak hal yang diikuti langsung oleh Yang Chen. Dalam hal tingkat detailnya, kecuali kepala istana, para tetua lainnya tidak dapat dibandingkan dengan Yang Chen. Yang Chen memperkenalkan kepada leluhur secara rinci apa yang terjadi selama tahun-tahun retret ini. Dia dipromosikan ke tahap Jidan, Master dan kakak magang seniornya juga dipromosikan ke tahap Jidan, ledakan para Tai Tianmen, Ming Guangruo dan Mao Qi datang untuk mencela dia dan seterusnya. Ketika dia mendengar bahwa orang-orang Tai Tian menderita pukulan yang begitu berat, Wang Yong tertawa gembira. Ketika dia mendengar bahwa Ming Guangruo datang untuk menindas mereka, tawa Wang Yong berubah menjadi cibiran. Jangan khawatir, mereka akan terlihat bagus. Setelah mencibir, Wang Yong langsung melontarkan kalimat, akun ini, cepat atau lambat, akan diselesaikan. Anda melanjutkan. Petik 2. Selanjutnya, tentu saja, Ming Guangruo dan yang lainnya terjepit oleh kata-kata penguasa Tantai, meninggalkan senjata ajaib sumber kehidupan mereka. Akibatnya, Yang Chen menghapus kesadaran pemilik pedang terbang dan mereka menderita kerugian besar. Di bagian ini, Wang Yong tentu saja senang. Yang Chen adalah murid agungnya, dia menghancurkan puluhan ribu murid sekte luar Tai Tianmen, dan juga menjebak master tahap Dacheng, merampok 15 senjata sihir sumber kehidupan orang-orang. Hal semacam ini bahkan lebih menyegarkan daripada dia melakukannya sendiri. Kemudian, dia pergi ke Gua Abadi Pohon Beringin, membeli metode budidaya, membunuh penguasa kota kedua, dan mendapatkan warisan ras monster. Hal-hal ini, masing-masing membuat Wang Yong sedikit mengangguk. Terutama setelah mendengar bahwa dia mendapat warisan ras monster, dan Yang Chen berdiskusi langsung dengan kepala istana dan para tetua tentang merobohkan Gua Abadi Pohon Beringin, Wang Yong tercengang. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana menggambarkan murid agungnya sendiri. Dia mengira Yang Chen sudah menjadi orang yang sangat merepotkan, namun dia masih meremehkan Yang Chen. Membunuh master tahap Dacheng, dan masih utuh, bahkan inti monsternya tidak rusak, bahkan jika dia sekarang menjadi master tahap Dacheng, dia tidak berani mendapatkan jaminan seperti itu. Yang Chen, seorang murid di tahap awal Jidan, benar-benar melakukannya. Jenazah penguasa kota kedua ditempatkan di depan Wang Yong. Tubuh seorang master panggung Dacheng, jika ingin memperhalus wayang panggung Dacheng, tentu saja ia membutuhkan Wang Yong, seorang master panggung Dacheng. Meskipun basis budidaya iblis pohon tua lebih tinggi, iblis pohon tua Guisan Yu sendiri juga merupakan monster ras monster. Jika dia diminta untuk menyempurnakan tubuh master panggung Dacheng ras monster sebagai boneka, mungkin ada hambatan psikologis. Kedua, ini awalnya adalah harta ajaib penyelamat nyawa yang telah disiapkan Yang Chen untuk tuannya, Gao Yue. Sebagai guru Gao Yue, sudah sepantasnya Wang Yong mengulurkan tangan. Setelah dengan hati-hati memeriksa jenazah penguasa kota kedua, Wang Yongcai menyingkirkan jenazah master panggung Dacheng. Agar Yang Chen bersedia mempertimbangkan Gao Yue seperti ini, Wang Yong mengetahuinya di dalam hatinya, dan tidak ragu untuk setuju membantu. Hal berikutnya adalah Yang Chen pergi ke ujung utara dan menerima murid jenius dari ras monster, yang membuat Wang Yong merasa lega. Murid agungnya sendiri sebenarnya memiliki seorang murid, maka senioritasnya sendiri tidak lebih tinggi. Wang Yong tidak pernah meragukan visi Yang Chen. Karena Yang Chen mengatakan bahwa Mu Bo adalah seorang jenius dalam kultivasi, itu tidak salah. Sekarang Wang Yong ingin segera melihat murid agungnya sendiri dan melihat bakat apa yang dimilikinya. Terakhir, Yang Chen mengatakan apa yang terjadi baru-baru ini tentang pil penginderaan batin. Mendengar bahwa Yang Chen telah menyempurnakan pil obat baru, dan pil penginderaan dalam kelas 2 ini benar-benar membuat dua penguasa istana Chunyang yang terperangkap di tahap puncak Jidan melewati kesengsaraan mereka hanya dalam 3 bulan, Wang Yong hampir melompat karena terkejut. Pil obat apa? Sangat kuat. Wang Yong langsung mengulurkan tangannya ke Yang Chen. Dia ingin melihat sendiri pil obat macam apa ini, bagaimana bisa begitu ampuh. Jika itu benar-benar dapat membuat master tahap puncak Jidan membentuk jiwa mereka yang baru lahir, bukankah itu sebanding dengan pil obat tingkat tinggi dari pil pembentukan jiwa yang baru lahir? Bagaimana Yang Chen bisa menolak permintaan leluhur utama, pil jantung batin yang mempertanyakan kelas 2, yang lebih maju daripada pil penginderaan batin, Yang Chen terbuka untuk persediaan, bagaimana dia bisa pelit dengan sedikit pil penginderaan batin. Dia langsung mengeluarkan pil penginderaan dalam kelas 1 dan pil penginderaan dalam kelas 2 dan menyerahkannya ke tangan leluhur utama. Setelah meminumnya, Wang Yong dengan hati-hati mengamati pil penginderaan dalam, lalu dia membuka mulutnya dan menelan pil penginderaan dalam kelas 1, dia bahkan tidak membuat formasi pelindung. Nenek moyang master adalah master tahap Dacheng, tentu saja dia tidak akan peduli dengan efek samping kecil dari pil penginderaan batin, Yang Chen tidak mengingatkannya, dia hanya menunggu perlahan. Segera, Wang Yong pulih dari pengalaman menutup matanya dan membuka matanya. Dia sepertinya sedang memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia langsung meminum pil penginderaan dalam kelas 2. Kali ini, waktunya lebih singkat, tetapi leluhur utama berkeringat dan segera membuka matanya. Setelah berpikir sejenak, senyuman muncul di wajahnya. Bagus. Saya pikir saya telah ditempa oleh api yin, dan ki serta kekuatan roh darah saya telah mencapai tahap Dacheng. Saya tidak menyangka masih ada tempat yang tidak saya rawat, barang bagus. Hampir langsung membuka mulutnya adalah sebuah pujian, Wang Yong tidak pelit dengan cucunya sendiri yang memurnikan pil obat. Kata-kata Wang Yong membuat Yang Chen terkejut sekaligus bahagia. Awalnya,
dia mengira pil obat ini tidak berpengaruh pada master tahap Dacheng, tapi dia tidak menyangka pil itu bisa membantu master leluhur. Hal ini sepenuhnya menunjukkan bahwa pada tahap awal Dacheng, pil penginderaan dalam kelas 2 juga bisa efektif, yang juga berarti bahwa berharganya pil penginderaan dalam kelas 2 telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah resep pil ras monster, orang lain juga bisa mendapatkannya, bisakah mereka menyempurnakannya di kelas 2? Hal pertama yang dipikirkan Wang Yong adalah bertanya kepada Yang Chen apakah ahli alkimia lain dapat menyempurnakan pil penginderaan dalam kelas 2. Sejujurnya, pil penginderaan dalam kelas 1, bahkan Su Chengxin tidak dapat membantu banyak. Itu hanya bisa memberinya lebih banyak referensi dan mengetahui masalah kultivasi sebelumnya. Pil penginderaan dalam kelas 2 adalah pil obat yang sebenarnya. Wang Yong menanyakan hal ini karena dia ingin tahu apakah pil obat ini adalah sumber eksklusif Istana Cunyang. Pemurnian pil penginderaan dalam kelas 2 pasti merepotkan. Yang Chen yang paling banyak bicara tentang masalah ini memerlukan kerjasama dari banyak benih api, dan juga harus dikendalikan oleh beberapa benih api kelas 5 pada saat yang bersamaan. Artinya, tidak mudah bagi orang lain untuk memperbaikinya. Wang Yong juga seorang penanam api, tentu saja dia tahu kesulitannya. Beberapa benih api kelas 5 tidak berarti apa-apa bagi beberapa sekte besar, tetapi jika mereka ingin mengendalikan beberapa benih api kelas 5 pada saat yang sama, itu bukanlah upaya dalam semalam. Bahkan jika ada ahli alkimia ahli pemadam api yang mulai berlatih setelah mengetahuinya, tidak mungkin melakukannya tanpa puluhan tahun atau ratusan tahun. Tidak semua orang seperti Yang Chen, yang memiliki kemampuan mempesona dalam mengendalikan api. Terlebih lagi, alkemis umum yang memulai pemurnian kelas 2 pasti tidak mengetahui kuncinya, yang akan memakan waktu setidaknya puluhan ratus tahun untuk mempelajari cara menyempurnakan pil penginderaan dalam untuk pemurnian kelas 2. Datang dan pergi berarti Istana Cunyang dapat menikmati pil penginderaan dalam kelas 2 setidaknya selama 200 tahun. Chapter 652. Wang Yong senang di sini, tapi Yang Chen masih memiliki hal-hal yang membuatnya kesal. Segera, Wang Yong menyadari hal ini. Apakah ada masalah baru-baru ini? Begitu dia dipromosikan menjadi master panggung Dacheng, Wang Yong sangat sensitif dan langsung bertanya. Murid ini memang punya beberapa masalah. Yang Chen tidak menyembunyikannya sama sekali dan langsung menjawab, Guru, kakak senior dan saya telah memiliki kesadaran spiritual yang berkultivasi ganda. Sekarang perisi dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Peri Matahari dari Sekte Awan Biru, murid ini tidak mengetahuinya bagaimana cara memperlakukan mereka. Apa yang sulit dari ini? Ketika Wang Yong mendengarnya, dia hampir berseru, kultivator tidak harus terjebak oleh etika. Jika tega terimalah semuanya, jika tidak tega maka tolak. Hari ini, Istana Cunyang saya bukan lagi Istana Cunyang di masa lalu, dan Anda bukan murid yang tidak penting, mengapa repot-repot melakukan hal seperti itu? Petik 2. Kata-kata ini telah menjelaskan keyakinan dan keadaan Wang Yong saat ini. Pada akhirnya, itu masih bergantung pada pikiran Yang Chen sendiri. Bahkan jika dia menolak si Sanshan dan Sun Kingsui, Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru tidak akan berselisih dengan Istana Cunyang karena masalah ini. Istana Cunyang saat ini, seperti yang dikatakan Wang Yong, bukan lagi Istana Cunyang di masa lalu. Kepentingan sekte tidak lagi menjadi belenggu Yang Chen, yang membuat pilihan Yang Chen lebih dari hatinya sendiri. Kata-kata Wang Yong sepenuhnya mengungkapkan sikapnya terhadap Yang Chen. Selama Yang Chen bersedia, maka dia akan mendukungnya sepenuhnya. Dengan kata lain, ada juga sedikit konten lain yang disengaja atau tidak disengaja. Tidak perlu terjebak oleh etiket, sepertinya mengingatkan Yang Chen bahwa dia tidak perlu peduli dengan status guru dan murid. Ada banyak kultivator, dan kultivasi ganda guru dan murid tidak dimulai dengan Yang Chen dan Gao Yue, juga tidak akan berakhir pada mereka. Seringkali, para kultivator berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan pendamping Dao yang cocok untuk budidaya ganda. Dalam kebanyakan kasus, melatih seseorang dari awal adalah hal yang sangat normal. Oleh karena itu, hubungan guru-murid tidak akan menjadi penghalang antara Yang Chen dan Yue. Bahkan jika Wang Yong tidak keberatan, alasan dan status apa yang membuat orang lain menolak. Jangan khawatir tentang hal itu. Ini juga pertama kalinya Yang Chen mendengar seseorang mengatakan ini padanya. Dia segera merasa seolah-olah awan telah hilang dan matahari telah terbit. Namun, dia masih sedikit khawatir, dan pertanyaannya juga sedikit tidak percaya diri. Tentu saja, Wang Yong terkekeh. Hari ini, siapa yang bisa menghentikanmu melakukan apa yang ingin kamu lakukan? Seorang master tahap jiwa yang baru lahir. Atau ahli panggung Dacheng. Kecuali jika sekte ini menggunakan semua kekuatan mereka, tetapi hanya untuk sepasang guru dan murid budidaya ganda di sekte saya. Atau apakah dia memiliki kultivasi ganda dengan murid sekte mereka? Atau apakah mereka menolak murid-muridnya? Jangan lupa bahwa Istana Cunyang selalu berdiri di belakang Anda. Petik 2. Meskipun Yang Chen masih seorang master panggung Jidan kecil, beberapa master panggung Yuanying bukanlah lawannya. Bahkan jika Yang Chen bersedia, para master panggung Dacheng belum tentu mampu mengalahkan Yang Chen. Dalam hal ini, apakah itu Luo Yuan atau penguasa kota kedua, mereka sudah memberi contoh. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, jangan khawatir tentang siapapun, apapun. Suara Wang Yong sepertinya datang dari awan dan memenuhi telinga Yang Chen. Jangan katakan bahwa kamu hanya memiliki beberapa trik pada Taitianmen, bahkan jika kamu membobol gerbang gunung Taitianmen besok, pasti ada sekte di belakang kamu, bahkan jika seluruh pasukan dimusnahkan, itu tidak masalah.
Setelah dipromosikan ke tahap Dacheng, Wang Yong sepertinya telah menemukan banyak hal dan melihat banyak hal. Sekarang setelah dia berbicara, kata-katanya dipenuhi dengan sentimen yang tinggi. Ya, suara kepala istana tidak tahu kapan terdengar di sini. Yang Chen awalnya terpesona dan tidak menemukan kedatangan kepala istana. Ketika mendengar suara kepala istana, Yang Chen mengangkat kepalanya dan menatap kepala istana dengan heran. Kepala istana mengangguk sedikit kepada Wang Yong, lalu menoleh ke Yang Chen dan berkata sambil tersenyum, semua yang kamu lakukan adalah demi sekte. Tidak ada alasan bagi sekte untuk tidak mendukungmu. Perisi dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Peri Matahari dari Sekte Awan Biru, jika Anda menyukainya, Anda dapat menerimanya bersama-sama. Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa menolak semuanya, jangan mempertimbangkan hal lain. Petik 2. Yang Chen berada dalam situasi tersebut, dan dia tidak memiliki pengalaman dalam menangani perasaan di kehidupan sebelumnya dan sebelumnya, tetapi kata-kata Wang Yong dan kepala istana saat ini membuatnya merasa heroik. Seorang pria, jika dia ingin melakukannya, mengapa harus banyak berpikir? Nasihat yang diberikan Wang Yong tidak hanya pada sisi emosional, tetapi juga pada perilaku sehari-hari. Konspirasi kecil sebelumnya terhadap orang-orang Taitian pada dasarnya disembunyikan dalam kegelapan, sehingga orang-orang Taitian tidak dapat menangkap kendalinya. Ngomong-ngomong, itu tidak sebaik pisau dan tombak di wajah. Dengan pikiran Yang Chen, dia hanya khawatir tentang perbedaan kekuatan antara Istana Chunyang dan Taitianmen, dan dia takut melibatkan Istana Chunyang. Namun, Wang Yong memberitahu dia bahwa sekte benar-benar mendukungnya, dan kepala istana juga memiliki gagasan yang sama. Tak perlu dikatakan, para tetua lainnya juga harus memiliki gagasan yang sama. Yang Chen berasal dari Istana Chunyang, yang tidak dapat dihapus. Oleh karena itu, selama Yang Chen mengalami kecelakaan, itu pasti terkait dengan Istana Chunyang. Yang Chen tiba-tiba memahami hal ini, dan kekhawatiran di hatinya untuk waktu yang lama sepertinya langsung hilang dari awan. Suasana hatinya santai, dan seluruh tubuhnya menjadi segar tak terlukiskan. Bahkan kekuatan spiritual tampaknya tidak terkekang, dan berenang bebas di dalam tubuh. Kekuatan roh api ketiga, api keempat, dan kayu pertama yang telah terkondensasi, esensi sejati bumi kelima, esensi sejati logam ketujuh, dan esensi sejati air ke-10, tiga kekuatan spiritual paling orisinal, melonjak dan berdampak. Yang Chen tiba-tiba mendapat sedikit pencerahan di benaknya. Tampaknya selama dia bisa mendapatkan lebih banyak esensi sejati bumi kelima, esensi sejati logam ketujuh, atau esensi sejati air ke-10 seperti esensi sejati kayu pertama, ketiga kekuatan spiritual ini akan dapat segera memadat. Esensi sejati logam ketujuh yang ditinggalkan oleh Tai Bai Jinsing harus dilihat. Esensi sejati air ke-10 juga nyaman, cukup tinggal di laut untuk jangka waktu tertentu, dan cangkir jasper laut secara alami akan mampu memadatkan esensi sejati air ke-10. Pada saat itu, akan ada dua kekuatan spiritual lagi yang memadat, mungkin mampu mendorong semua kekuatan spiritual untuk memadat. Bahkan Yang Chen tidak menyangka bahwa konsultasi dengan guru Wang Yong ini akan memberikan manfaat seperti itu tidak terduga. Ketika dia diam-diam mengendalikan kekuatan spiritualnya untuk menenangkan diri, dia mendengar penguasa istana mendiskusikan pembuangan pil penginderaan dalam kelas 2 dengan Tuan Wang Yong. Karena kita bisa menikmatinya sendiri, kita tidak bisa melepaskan manfaat seperti ini. Penguasa istana telah mengetahui sulitnya menyempurnakan pil penginderaan dalam kelas 2 dari Master Wang Yong. Jika Master dapat memecahkannya dalam 200 tahun, maka kami akan memanfaatkan 200 tahun ini untuk mendapatkan manfaat terbesar. Petik 2. Bahkan pil hati batin yang mempertanyakan kelas 2 dapat disediakan, pil penginderaan batin kelas 2 ini juga dapat disediakan. Tuan istana sepertinya memiliki konsep dalam sekejap, jika kamu menginginkannya, mudah, bawalah sesuatu untuk ditukar. Chapter 653. Pil jantung batin yang mempertanyakan kelas 2 diberikan ke Pulau Abadi Giok Hijau oleh Yang Chen dan penguasa istana setelah berdiskusi. Dalam kumpulan pil jantung bagian dalam yang mempertanyakan kelas 1, 2 atau 3 pil jantung bagian dalam yang mempertanyakan kelas 2 dicampur dengannya. Pil jantung batin kelas 1 yang mempertanyakan sudah menakjubkan. Hampir tidak perlu bertanya seberapa kuat pil jantung kelas 2 yang mempertanyakan itu. Pulau Abadi Giok Hijau pasti menganggap pil jantung batin 2 atau 3 kelas 2 yang mempertanyakan sebagai harta karun. Adapun masalah si Sanshan, Yang Chen juga menemui jalan buntu. Faktanya, hanya dengan melihat pil jantung batin kelas 2 yang mempertanyakan ini, apa yang diinginkan Yang Chen, Pulau Abadi Giok Hijau tidak akan keberatan. Perlakuan terhadap Master Alkemis Senior jauh dari apa yang dipikirkan Yang Chen. Tentu saja, ini juga terkait dengan persembunyiannya di kehidupan sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa Master Alkemis Senior sangat populer, tetapi sejauh mana, dia belum melihatnya secara pribadi. Sekte menetapkan strateginya, dan selanjutnya secara alami mulai menerapkannya. Namun, hal ini bukan untuk membiarkan murid-murid Istana Chunyang berteriak keras di mana-mana, melainkan secara tidak sengaja, ketika beberapa teman dekat sedang mengobrol, mereka secara tidak sengaja membocorkannya. Dengan cara ini, orang tidak hanya dapat dipercaya, tetapi juga tidak akan ada kecurigaan akan hype. Segera, seseorang secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa 3 bulan lalu, Qiao Ming dari Aula Fierce yang Istana Chunyang berada di pintu ruang pil Yang Chen untuk melewati kesengsaraannya dan membentuk jiwanya yang baru lahir. Dalam obrolan sekelompok orang lain, terungkap juga bahwa Su Chengxin, Kepala Balai Urusan Luar Negeri Istana Chunyang, yang belum lama ini membentuk jiwanya yang baru lahir, menunggu di luar ruang pil Yang Chen selama sebulan penuh.
Setelah Yang Chen keluar, dia mulai melewati kesengsaraannya di pedalaman Istana Chunyang. Keduanya terkait dengan Yang Chen, dan tetua panggung Dacheng baru Wang Yong dan Yang Chen memiliki hubungan dengan cucu dari leluhur utama. Pasti karena kemampuan pil hati batin yang mempertanyakan sehingga dia mampu mencapai tahap Dacheng dengan lancar. Akibatnya, banyak sekte mulai lebih memperhatikan Yang Chen. Terlalu boros untuk menggunakan pil hati dalam yang mempertanyakan untuk membiarkan para master tahap puncak Jidan membentuk jiwa mereka yang baru lahir. Belum lagi Istana Chunyang, bahkan Pulau Abadi Giok Hijau dan Tai Tianmen pun enggan melakukannya. Obat mujarab berusia 10.000 tahun, tidak mudah didapat, bahkan jika Yang Chen diberkati, tidak mungkin memiliki begitu banyak bahan untuk menyempurnakan pil hati batin yang mempertanyakan. Dalam hal ini, itu hanya pil jenis baru. Tak lama kemudian, orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan Istana Chunyang datang untuk menanyakan detailnya. Pada saat ini, Istana Chunyang sepertinya menyadari bahwa mereka tidak dapat menjaga rahasia ini, jadi mereka memberitahu semua orang bahwa alasan mengapa mereka dapat melewati masa kesusahan dan membentuk jiwa yang baru lahir memang karena sejenis ramuan. Adapun nama pil obatnya disebut pil penginderaan batin. Sejak nama pil tersebut diketahui, langsung saja ada orang-orang berpengetahuan yang mengetahui asal-muasal pil tersebut. Ini adalah sejenis pil dari ras iblis. Meski resep pilnya langka, namun bukan tidak mungkin bisa didapatkan. Tentu saja, tidak mungkin untuk langsung meminta resep pil dari Istana Chunyang, tetapi karena ada petunjuknya, tidak salah jika menemukan masalah dengan ras iblis. Secara khusus, beberapa sekte besar memiliki resep pil-pil obat semacam ini di tangan mereka. Setelah mendengar kabar tersebut, mereka langsung mulai bereksperimen. Bahan obat dari pil penginderaan dalam bukanlah bahan obat langka. Meskipun mereka semua harus berusia ratusan tahun, hal itu tidak sulit bagi banyak sekte. Pil penginderaan dalam dari ras iblis tampaknya sangat sederhana, namun meskipun demikian, butuh waktu setengah tahun bagi Yang Chen untuk pertama kalinya berhasil menyempurnakan pil penginderaan dalam kelas 1. Beberapa sekte yang memiliki kemampuan untuk memurnikan segera memulai pemurnian, sang alkemis menutup alkimia, dan yang lainnya menunggu dengan keras. Yang Chen tidak akan peduli dengan hal ini. Ketika berita tentang Wang Yong melewati masa kesengsaraan dan mencapai tahap Dacheng keluar, seluruh dunia kultivasi menjadi gempar, dan berbagai sekte datang untuk memberi selamat kepadanya. Ini berbeda dengan saat iblis pohon tua Gui Sanyu bergabung dengan sekte. Bagaimanapun, iblis pohon tua itu tetaplah iblis, tetapi Wang Yong adalah murid asli Istana Chunyang, dan dia juga seorang tetua. Dia benar-benar tidak biasa. Terlebih lagi, setelah pil mempertanyakan hati batin, tidak diketahui berapa banyak orang di Istana Chunyang yang ingin menyanjung mereka. Peluang yang sudah jadi seperti itu tidak disampaikan ke pintu. Selama itu adalah sekte dan seorang kultivator nakal yang memiliki berbagai macam persahabatan dengan Istana Chunyang, mereka akan menggunakan alasan ini untuk memberi selamat dan mendekatkan diri ke Istana Chunyang. Bukan untuk hal lain, tapi untuk suatu hari, mereka mungkin bisa menukar pil hati dalam yang mempertanyakan dari Istana Chunyang dengan harga tinggi. Yang Chen tinggal di Istana Chunyang dan tidak keluar. Wang Yong berhasil melewati kesengsaraan. Setelah tuannya Gao Yue mendengarnya, dia pasti akan kembali. Dia sedang menunggu dengan tenang di sekte, dan dia akan segera dapat melihat Gao Yue dan kakak perempuan magangnya Gong Sunling. Selain itu, Master Sekte Lu dari Sekte Awan Biru mengatakan bahwa dia akan mengunjungi Istana Chunyang setelah 3 tahun. Sekarang tinggal setengah tahun lagi, dan Yang Chen harus menunggu di sini untuk resepsi. Namun, Yang Chen bukannya tanpa melakukan apapun. Remunerasi yang dikirim oleh Green Jade Immortal Island telah diserahkan kepada Yang Chen. Setelah Green Jade Immortal Island mendapatkan pil mempertanyakan hati batin yang dikirim oleh Yang Chen, mereka terkejut menemukan bahwa ada 2 pil mempertanyakan hati batin kelas 2. Pil mempertanyakan hati batin kelas 1 sudah memungkinkan master tahap Dacheng untuk secara langsung menerobos kemacetan tahap tengah. Apa yang bisa dibawa oleh pil hati dalam mempertanyakan kelas 2? Kejutan yang tiba-tiba ini langsung membuat penguasa Tantai dan para tetua begitu terkejut hingga tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Berdasarkan tugas Yang Chen yang terlalu terpenuhi, kondisi kerjasama antara Pulau Abadi Giok Hijau dan Istana Chunyang juga telah berubah. Awalnya, Pulau Abadi Giok Hijau bermaksud memberikan manfaat lebih kepada Istana Chunyang, namun penguasa istana menolak kebaikan Pulau Abadi Giok Hijau. Transaksi yang disepakati tidak dapat dengan mudah diubah. Poin ini semakin disukai Pulau Abadi Giok Hijau. Ngomong-ngomong, penguasa istana juga berterima kasih kepada penguasa Tantai secara terselubung, karena terakhir kali penguasa Tantai berinisiatif untuk maju dan menerima Tai Tianmen Ming Guangruo, jika tidak, Istana Chunyang akan dihina pada saat itu, waktu. Dan kemudian, senjata ajaib sumber kehidupan Ming Guangruo dirampok, dan penguasa Tantai juga memiliki banyak kecurigaan. Namun, hal ini membuat Pulau Abadi Giok Hijau memandang Istana Chunyang dengan cara yang berbeda. Berdasarkan kelebihan pil hati dalam yang dipertanyakan Yang Chen, dan Istana Chunyang tidak menerima perubahan kondisi sementara, jadi manfaat dari ucapan terima kasih ini semua jatuh pada Yang Chen. Pulau Abadi Giok Hijau langsung menyiapkan benih api dan mengirimkannya ke Istana Chunyang. Di antaranya ada 60 jenis benih api kelas 3, 15 jenis benih api kelas 4, dan 2 jenis benih api item. Dibandingkan dengan apa yang dijanjikan kepada Yang Chen pada saat itu 50% lebih banyak, dan ada juga benih api kelas 5 yang berharga. Begitu Yang Chen kembali, dia membuang masalah ras monster itu.
Penguasa istana lupa menyerahkan barang-barang itu kepada Yang Chen di tempat, dan Yang Chen segera mundur untuk alkimia, lalu kesengsaraan Qiao Ming, lalu dia mundur untuk alkimia, ditambah kesengsaraan Su Chengxin dan Wang Yong. Setelah sibuk sampai saat ini, penguasa istana menyerahkan barang-barang itu kepada Yang Chen. Menghadapi begitu banyak benih api, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pulau Abadi Giok Hijau adalah Pulau Abadi Giok Hijau. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen untuk benih api kelas 5 dari api matahari sejati, dia tidak tahu berapa banyak usaha dan berapa banyak kesulitan yang harus dia lalui untuk mendapatkannya. Bahkan Penatua Wu Xiong, master panggung daceng di dunia ini, menghabiskan beberapa tahun untuk menemukan api sejati bulan untuk Helian Yun, tetapi Pulau Abadi Giok Hijau mengeluarkan 2 di antaranya, warisan sekte tersebut dapat dilihat. Chapter 654. Setelah mendapatkan benih api tersebut, Yang Chen langsung kembali ke kediamannya. Halaman kecil Yang Chen penuh dengan kekuatan spiritual, tetapi tidak ada pelayan yang menjaganya. Gao Yue langsung mengirimkan pembantunya untuk membantunya mengurusnya di hari kerja. Yang Chen telah lama pergi, ruangan halaman kecil masih bersih dan tidak normal, dan tidak rusak karena ketidakhadiran Yang Chen. Setelah menyapa pelayan, Yang Chen mulai menyerap benih api tersebut satu persatu. Benih api tingkat tertinggi dari api pembakaran surga Yin yang sekarang adalah benih api kelas 3, jadi Yang Chen juga memulai dari benih api kelas 3. Bahkan dengan api pembakaran surga Yin Yang Chen, tidak mudah untuk menyerap benih api kelas 3. Untungnya, proses penyerapannya sepenuhnya otomatis dan Yang Chen tidak perlu terlalu khawatir. Yang harus dilakukan Yang Chen sekarang adalah mengendalikan tungku roh yang mendalam untuk menyerap dan menyimpan benih api ini terlebih dahulu. Meskipun Green Jade Immortal Island telah mengawetkan benih api ini dengan sangat baik, Yang Chen tidak merasa bahwa hal itu dapat membuatnya merasa lebih nyaman daripada memasukkannya ke dalam tungku roh yang mendalam. Tungku roh yang mendalam telah menyerap beberapa jenis benih api kelas 5, dan setelah bergabung dengan sebagian besar emas mendalam kristal Qian, telah terjadi perubahan kualitatif. Mirip dengan sifat api pembakaran surga Yin Yang, semakin banyak benih api yang diserapnya, semakin kuat tungku roh yang mendalam. Semakin kuat tungku roh yang mendalam, semakin cepat kecepatan menyerap benih api. Sekarang menyerap benih api kelas 3 sama mudahnya dengan menyerap benih api kelas 1 di masa lalu. Namun meski begitu, Yang Chen membutuhkan setidaknya 4 atau 5 hari untuk menyerap benih api kelas 3. Yang Chen menyerapnya selama 2 bulan sebelum dia menyerap 15 benih api kelas 3 ke dalam tungku roh yang mendalam. Masih ada waktu lama untuk menyerap semuanya. Pada hari ini, Yang Chen sedang mengendalikan penyerapan salah satu benih api kelas 3. Saat hendak selesai, hatinya tiba-tiba tergerak dan ada kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Emosi ini datang sangat tiba-tiba, yang membuat Yang Chen sangat terkejut. Namun, suasana gembira tidak membiarkannya menghentikan pekerjaan yang ada di tangannya. Dia masih terus mengendalikan tungku roh yang dalam. Setelah menyerap benih api kelas 3 yang diserap ke dalam tungku roh yang dalam, dia berdiri dan merenungkan apa maksud dari suasana hati yang tidak dapat dijelaskan ini. Kegembiraan yang tak bisa dijelaskan muncul entah dari mana. Mungkinkah itu iblis batiniah? Yang Chen dengan hati-hati memikirkan hal itu dalam pikirannya. Dalam ingatannya, tidak ada bahaya budidayanya tersesat. Apalagi dia hanya merasa senang. Apakah itu kekuatan spiritualnya atau divine sense? Tidak ada perubahan. Ini seharusnya bukan penyimpangan Qi. Segera, Yang Chen tiba-tiba menyadari bahwa perasaan ini paling kuat ketika menghadap ke arah tertentu. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak di dalam hatinya, kesadaran spiritual dari puncak tahap awal daceng dengan cepat berkembang ke arah itu dan setelah beberapa saat, mencapai 100 mil jauhnya. Dengan paksa menekan kegembiraan, Yang Chen mendesak kesadaran spiritualnya untuk mengeksplorasi lebih jauh ke arah itu. Sebagai mantan prinsip besar emas abadi, Yang Chen juga tahu bahwa kesadaran spiritual tidak maha kuasa. Jika tidak, Ming Guangruo tidak akan menyadari bahwa pedang terbangnya salah dan tidak dapat mendeteksi petunjuk apapun. Namun, bagaimanapun juga, kesadaran spiritual beberapa kali lebih cepat daripada pedang terbang. Dalam waktu singkat, kesadaran spiritual telah mencapai ribuan mil jauhnya dan berada di luar jangkauan Gunung Meikeng. Ini bukanlah batas eksplorasi kesadaran spiritual Yang Chen. Harus diketahui bahwa kesadaran spiritual Yang Chen sekarang dalam bentuk sutra, mengesampingkan arah lain. Ketika dia berkonsentrasi pada arah tertentu, jaraknya bahkan bisa 50% lebih besar dari jangkauan eksplorasi biasanya. Setelah sebatang dupa, kesadaran spiritual Yang Chen akhirnya mencapai batasnya. 2000 mil, ini adalah jarak terjauh yang bisa dijelajahi Yang Chen sekarang. Dari arah ini, dia dapat mendeteksi bahwa seseorang sedang mendekati sisi ini dengan cepat. Setelah menunggu beberapa saat, kesadaran spiritual Yang Chen mengeksplorasi keberadaan orang itu. Melihat sosok yang dikenalnya, Yang Chen hampir menangis gembira. Itu adalah tuannya Gao Yue, dan ada bayangan familiar lainnya di sampingnya, tapi itu adalah kakak seniornya Gong Xunling. Dia tidak tahu kenapa, tapi Yang Chen bisa merasakan ketertarikan gurunya pada dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa mendeteksi Gong Xunling. Gao Yue jelas sedikit bingung, tapi setelah memasuki jangkauan eksplorasi kesadaran spiritual Yang Chen langsung mengirimkan pemikiran kepada gurunya, menggunakan seni rahasia pengendalian binatang. Menguasai. Dalam benak Gao Yue, suara Yang Chen tiba-tiba terdengar, membuatnya sangat gembira. Akhirnya, dia bereaksi tepat waktu, ini bukan Yang Chen yang berbicara di sebelahnya, jadi dia tidak bertanya di mana Yang Chen berada.
Saya di kediaman sekte. Suara gembira Yang Chen sama sekali tidak palsu, dan itu muncul lagi di benak Gao Yue. Kemudian, setelah jeda, Yang Chen tiba-tiba berkata, saya merindukanmu, guru. Kali ini, Gao Yue langsung tersipu. Dia tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan Yang Chen, tanpa sarana seni rahasia pengendalian binatang Yang Chen, dan tanpa kemampuan komunikasi jiwa ras monster, Gao Yue hanya dapat mendengarkan kata-kata Yang Chen, tetapi tidak dapat menjawab. Namun, mendengarkan kata-kata Yang Chen, meskipun Gao Yue sedikit pemalu, hatinya sangat bahagia. Dia juga merasa aneh, begitu dia melewati suatu tempat, dia merasa seolah-olah ada sesuatu di depannya yang menariknya, dan tiba-tiba ada kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Justru karena inilah Gao Yue dan Gong Xunling bergegas kembali ke gunung, dan tanpa diduga mendengar suara Yang Chen di jalan. Apakah ini berarti dia dan Yang Chen memiliki hubungan yang tak terlukiskan? Mungkinkah hal ini disebabkan oleh metode penanaman ganda? Gao Yue tidak yakin, karena Gong Xunling sepertinya tidak bereaksi apapun. Kakak senior, Yang Chen tidak menyukai satu sama lain. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada gurunya, dia juga mengirimkan salamnya sendiri kepada Gong Xunling. Yang Chen, Gong Xunling tidak setenang Gao Yue, dan langsung berteriak. Namun, dia segera menyadari bahwa dia sepertinya tidak melihat bayangan Yang Chen. Begitu Gong Xunling berbicara, Yang Chen mendengarnya dengan sangat jelas, dan kesadaran spiritual dapat melakukan ini. Kali ini, Yang Chen mengirimkan kalimat kepada guru dan kakak seniornya secara bersamaan, selamat datang kembali di gunung. Mendengarkan tangisan Gong Xunling, Gao Yue juga mengerti bahwa ini pasti yang juga dikatakan oleh Yang Chen dan Gong Xunling. Namun, melihat ekspresi terkejut Gong Xunling, sepertinya dia tidak memiliki perasaan yang sama seperti dirinya, dan hatinya sedikit lega. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Mungkin, kembali ke gunung untuk menemui Yang Chen bisa menjelaskan semua ini. Gao Yue dan Gong Xunling berakselerasi lagi dan menyesuaikan kecepatan terbang pedang terbang ke level tertinggi, sementara Yang Chen telah mengemudikan pesawat ulang-alik untuk terbang ke sini. Kecepatan pesawat ulang-alik lebih cepat, dan kedua belah pihak berakselerasi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Yang Chen dan guru serta kakak perempuan seniornya bertemu di tengah. Tanpa berpikir panjang, Yang Chen langsung memasukkan kedua wanita itu ke dalam pesawat ulang-alik, menyesuaikan arah kembali ke Istana Chunyang, dan membiarkan pesawat ulang-alik itu terbang, tetapi dia menoleh ke Tuan dan kakak seniornya. Saya sudah lama menunggumu, Tuan, kakak senior. Menghadapi kedua wanita itu, Yang Chen langsung berkata. Chapter 655. Sudah lebih dari 9 tahun sejak terakhir kali dia meninggalkan Istana Chunyang dan pergi ke hutan 10.000 pohon. Bahkan Gao Yue dan Gong Xunling keluar untuk mendapatkan pengalaman setelah mengkonsolidasikan wilayah mereka. Jika mereka tidak mendengar bahwa guru mereka telah melewati kesengsaraannya, Gao Yue dan Gong Xunling mungkin akan tinggal di luar untuk sementara waktu. Saat pertama kali melihat Yang Chen, kedua wanita itu tidak percaya Yang Chen bisa menemukan keberadaan mereka dalam jarak yang begitu jauh. Terutama Gong Xunling, dia tidak bisa membayangkannya sama sekali. Apakah Yang Chen selalu melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah? Ini bukanlah fenomena yang baik. Menjelajahi orang lain kapan saja akan dianggap sebagai provokasi, kecuali pihak lain tersebut adalah teman atau saudara. Gong Xunling tentu tidak akan mengira Yang Chen sedang memprovokasi dirinya sendiri, tetapi bagaimana dengan orang lain? Hanya Gao Yue yang sedikit menebak beberapa alasannya, tapi dia tidak mengatakannya. Di antara mereka berdua, mereka tidak tahu kenapa, tapi ada hubungan yang tidak bisa dimengerti. Selama mereka berada dalam jarak tertentu, mereka dapat mendeteksi keberadaan satu sama lain. Kegembiraan yang tak bisa dijelaskan itu muncul karena kedua belah pihak berdekatan. Namun, saat ini, baik Yang Chen maupun Gao Yue tidak mengatakan apapun secara detail, tetapi diam-diam menikmati kegembiraan diam di hati mereka. Padahal, bertemu kembali adalah semacam kebahagiaan tersendiri. Kedua wanita itu mendengar bahwa Wang Yong telah melewati kesengsaraannya dan kembali, dan tentu saja mereka lebih memperhatikan aspek ini. Yang Chen tidak akan pernah menyembunyikan hal semacam ini dari kedua wanita itu. Namun setelah mendengar bahwa sebelum Wang Yong melewati kesengsaraannya, Qiao Ming dan Su Chengxin masing-masing meminum pil penginderaan dalam kelas 2, yang menyebabkan kesengsaraan dan membentuk jiwa mereka yang baru lahir, kedua wanita itu masih tidak dapat menahan seruan tersebut. Hanya dalam beberapa tahun, Yang Chen telah membuat semacam pil obat yang memungkinkan master tahap Ji dan naik ke tahap Yuanying. Kalau disebar pasti akan menimbulkan sensasi. Meskipun berita itu hanya beredar di kalangan segelintir orang, kedua wanita itu sangat yakin bahwa Yang Chen pasti akan menjadi sosok yang diincar badai karena pil obat baru ini. Dalam hal ini, Yang Chen tidak peduli sama sekali. Yang dia pedulikan adalah kembalinya guru dan kakak seniornya dengan selamat. Setelah menerima petunjuk dari Grandmaster Wang Yong, Yang Chen ingin mengatakan banyak hal kepada tuannya. Hal pertama yang mereka lakukan ketika kembali ke sekte adalah mengunjungi penatua Wang Yong. Inilah tujuan kepulangan mereka. Sebagai murid Wang Yong, Gao Yue dengan mudah melihat Wang Yong, dan tentu saja Gong Xunling juga ada di sisinya. Setelah memberikan penghormatan kepada Wang Yong juga memberikan beberapa kata penyemangat kepada Gao Yue dan Gong Xunling sebelum kedua wanita itu kembali. Gong Xunling hendak mengunjungi tuannya dan Yang Chen menemani Gao Yue kembali ke halaman kecil Gao Yue.
Meskipun ada ribuan kata di hatinya untuk ditanyakan kepada Yang Chen, ketika semuanya sampai pada intinya, Gao Yue menemukan bahwa ketika dia sendirian dengan Yang Chen, dia tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya, hanya tersisa satu kalimat, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Yang Chen tidak mengabaikannya, dan langsung menurut kata-kata Wang Yong, dia menceritakan pengalamannya setelah meninggalkan Istana Chunyang. Tentu saja, beberapa hal yang melibatkan rahasia sekte, Yang Chen masih berhati-hati dan tidak mengatakannya, tetapi prosesnya sudah cukup mendebarkan, terutama ketika dia membunuh penguasa kota kedua untuk menyempurnakan boneka terbang untuk Gao Yue, yang membuat Gao Yue tertegun. Tubuh seorang master panggung Dacheng, untuk menyempurnakan boneka terbang untukku. Gao Yue tidak tahu apakah harus terkejut atau senang. Yang Chen memiliki hati ini, dia sangat bahagia, tetapi untuk ini, dia harus mengambil risiko menantang master panggung Dacheng, yang sama sekali bukan apa yang ingin dilihat oleh Gao Yue. Saya tidak memprovokasi dia mengejar saya, dan murid ini hanya bisa membunuhnya. Yang Chen menjelaskan, murid ini memberinya 3 kesempatan, dia ingin terus mengejarku, jika aku tidak membunuhnya, murid ini tidak akan bisa tenang. Mengenai masalah ini, Gao Yue tidak mengatakan apapun. Pertama, Yang Chen melakukannya untuknya. Kedua, Yang Chen menang, kembali hidup, dan membawa kembali tubuh penguasa kota kedua tahap Dacheng. Terakhir, ia hanya meninggalkan kalimat, jangan mengambil risiko seperti itu di masa depan. Tentu saja, Yang Chen mengangguk dan setuju, lalu melanjutkan melaporkan kepada tuannya tentang Mubo. Mendengar bahwa dia telah menjadi leluhur utama, Gao Yue juga memiliki suasana hati yang aneh. Dengan cara yang sama, dia tidak pernah meragukan visi Yang Chen. Dia lebih yakin tentang cara Yang Chen membimbing murid-muridnya, tetapi seperti Wang Yong, dia penasaran untuk melihat seperti apa rupa murid agung ini. Kesulitan meminta nasihat Wang Yong, tentu saja Yang Chen tidak akan menyebutkannya kepada Gao Yue. Setelah memikirkan beberapa hal, Yang Chen memahami bahwa sebagai seorang pria, jika dia menginginkan kebahagiaannya sendiri, dia harus memperjuangkannya sendiri. Hal yang sama juga berlaku pada perasaan Gao Yue. Dia tidak sabar menunggu Gao Yue mengaturnya, dia juga tidak bisa menunggu Gao Yue mencari tahu dan mengajukan pertanyaan. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan mengambil inisiatif. Guru, meskipun ini agak tidak sopan, murid ini telah menemukan jawabannya. Ada beberapa kata yang harus diucapkan oleh murid ini. Melihat suasana hati Gao Yue masih tenang, Yang Chen diam-diam mengatur formasi penghalang suara di luar, lalu berkata pada Gao Yue. Melihat kata-kata serius Yang Chen, Gao Yue sepertinya menyadari sesuatu, kepalanya sedikit tertunduk, dia menggigit giginya dan bertanya dengan lembut, kata-kata apa? Aku menyukaimu, menguasai. Yang Chen tidak ragu-ragu kali ini, dia berbicara dengan lugas dan mengatakan apa yang telah lama dia simpan di dalam hatinya. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah mengucapkan kalimat ini. Dalam kehidupan ini, dia akhirnya berdiri di depan tuannya dan mengucapkan kalimat ini dengan lantang. Bahkan jika dia menduga Yang Chen akan mengatakan ini, tetapi ketika dia benar-benar mendengar kata-kata yang diucapkan Yang Chen, Gao Yue masih kesurupan. Hatinya sudah hendak meledak kegirangan, namun masih ada suara di benaknya yang terus bertanya, dia muridmu, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Saya tahu bahwa ini mungkin bertentangan dengan moralitas, tetapi saya memahami bahwa tanpa Anda di sisi saya, bahkan jika saya menjadi prinsip agung Golden Immortal dan menjadi kaisar langit, itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup saya. Sejak dia mengucapkan kata-kata itu, Yang Chen tidak peduli untuk menunjukkan perasaannya yang sebenarnya kepada tuannya, aku tidak ingin hidupku memiliki penyesalan seperti ini. Tuan, aku menyukaimu. Petik 2. Tapi, Gao Yue mendengarkan kata-kata Yang Chen, dan air mata muncul di matanya. Dia tidak tahu apakah dia senang atau cemas. Dia bahkan mengucapkan 2 kata, tetapi kata-kata berikutnya tidak dapat diucapkan. Aku menyukaimu, aku ingin menikahimu sebagai istriku. Yang Chen terus berkata dengan lantang, aku ingin kamu menjadi istriku. Dengan kata lain, dia awalnya mengaku sebagai murid, tapi sekarang Yang Chen juga berubah menjadi saya. Tuan leluhurmu tidak akan setuju. Gao Yue langsung menggendong Wang Yong keluar, wajahnya memerah, dan kepalanya hampir menunduk ke dadanya, tuan istana tidak akan setuju. Bahkan jika seluruh istana surgawi menentangnya, aku akan menikahimu sebagai istriku. Suara Yang Chen tidak pernah begitu tegas, tuan leluhur dan penguasa istana, mereka tidak keberatan. Chapter 656. Gao Yue tidak tahu apakah dia mendengar apa yang dikatakan Yang Chen nanti, dan dia bahkan tidak tahu apakah Yang Chen berbicara lagi. Dia baru saja mendengar Yang Chen dengan tegas mengatakan bahwa dia ingin menikahinya, dan kemudian kepala istana dan Wang Yong tidak keberatan, dia jatuh ke dalam keadaan lesu. Tidak banyak waktu untuk bergaul dengan Yang Chen. Sesuai dengan hampir 100 tahun sejak magang Yang Chen, waktu sebenarnya bersama Gao Yue hanya sekitar 10 tahun. Bahkan jika Yang Chen dan Gao Yue Gong Sunling mundur bersama selama 30 atau 50 tahun, mereka hanya berkultivasi secara terpisah, dan hanya ada sedikit waktu untuk mengobrol dan berkomunikasi. Paling-paling, Yang Chen lah yang sedang berkultivasi, dan Gao Yue Gong Sunling berada di sisi untuk melindunginya, atau berubah. Namun, dengan cara ini, antara Yang Chen dan Gao Yue, masih ada semacam kasih sayang yang perlahan tumbuh dan berkembang. Ini adalah semacam perasaan yang telah terpisah dari hubungan master dan magang, namun keduanya tidak menemukannya pada awalnya.
Yang Chen selalu berpikir bahwa dia hanya bersyukur atas perhatian tuannya di kehidupan sebelumnya, dan atas rasa terima kasihnya yang tidak segan-segan membakarnya tanpa pandang bulu. Namun dia tidak menyangka bahwa kehidupan sebelumnya telah sangat dirindukan, dan rasa syukur seperti itu telah tergantikan oleh perasaan lain. Untungnya, Yang Chen mengetahuinya tepat waktu saat ini, dan mengatakannya tanpa kepura-puraan. Begitu kata-kata ini keluar, Yang Chen merasa batu di hatinya benar-benar telah runtuh. Gao Yue sudah senang dan akan meledak. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang Yang Chen lakukan untuknya? Dia memenggal kepala Chu Heng dan menyelamatkan nyawanya di ratusan ribu gunung. Karena pihak lain menyakitinya, dia tidak segan-segan mencabut 100.000 gunung. Satu demi satu, yang berisi hati Yang Chen untuk dirinya sendiri. Gao Yue hanya terhalang oleh hubungan antara master dan muridnya, dan tidak pernah berani menjelaskannya. Kemudian, dia mengetahui bahwa Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru tertarik untuk memenangkan hatinya, namun dia menggerakkan idenya sendiri untuk berhenti. Sekarang Yang Chen berkata di depannya bahwa dia ingin menikahinya, Gao Yue sangat bahagia, pikirannya kosong, dan dia bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Baru setelah Gao Yue menyadari bahwa tangannya telah dipegang oleh Yang Chen, dia terbangun. Untuk pertama kalinya, Yang Chen berinisiatif mengulurkan tangan dan memegang tangan kecil Gao Yue. Karena teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, tangannya 2 kali lebih besar dari tangan Gao Yue, dan sosoknya sangat besar, seolah-olah seorang pengganggu besar sedang menarik seorang wanita. Itu sangat lucu. Begitu keduanya berpegangan tangan, mereka tiba-tiba merasa terhubung. Kegembiraan di hati mereka sepertinya ada hubungannya. Tanpa berkata apa-apa, mereka secara alami tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Tidak tahu kapan, Gao Yue perlahan bersandar ke pelukan Yang Chen. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua melakukan kontak intim di luar budidaya ganda kesadaran spiritual. Rasanya yang luar biasa seperti meminum nektar giok, tanpa sadar dimabukkan. Tak satu pun dari mereka berbicara. Tak satu pun dari mereka mau berbicara. Gao Yue dan Yang Chen hanya berpelukan dan berdiri di sana dengan tenang, menikmati pemahaman dan kegembiraan yang diam-diam ini. Hati Gao Yue sudah terbang ke udara. Dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia bersandar di pelukan Yang Chen, rasanya akan begitu menyenangkan. Saat ini, dia tidak ingin memiliki status master dan murid. Dia bukanlah guru Yang Chen, dan Yang Chen bukanlah muridnya sendiri. Dia hanyalah kekasihnya. Bahkan mimpi terbaik pun punya waktu untuk terbangun. Saat Gao Yue bangun dari mabuk, itu sudah 2 jam kemudian. Keduanya berdiri berpelukan dan berdiri selama 2 jam. Bagaimana dengan perisi dan peri matahari? Bagaimana dengan kakak seniormu? Bangun dari mimpinya, hal pertama yang dipikirkan Gao Yue adalah wanita yang memiliki hubungan dengan Yang Chen. Tak perlu dikatakan lagi, si Sanshan dan Yang Chen secara nominal sudah menjadi rekan budidaya ganda Dao, dan hampir semua orang mengetahuinya. Meskipun Sun Kingsui belum memiliki reputasi ini, Sekte Awan Biru telah membuat rencana untuk itu. Selain itu, Sun Kingsui dan Yang Chen memang memiliki keterlibatan yang tidak jelas. Gong Sunling, tentu saja, telah memiliki kesadaran spiritual ganda dengan Yang Chen dan membantu Yang Chen memecahkan masalah besar. Gadis kecil itu diam-diam telah lama jatuh cinta pada Yang Chen. Bahkan jika si Sanshan dan Sun Kingsui tidak peduli, Gao Yue juga harus berbicara mewakili Gong Sunling. Yang Chen juga terdiam. Dia dan para wanita ini memang agak terjerat, dan bahkan dia sendiri tidak bisa mengambil keputusan. Meskipun si Sanshan sangat tidak senang dengannya pada awalnya, pemahaman diam-diam tentang pertarungan di kemudian hari adalah sesuatu yang belum pernah dimiliki siapapun. Perisi yang dingin dan tak tertandingi akan selalu menunjukkan senyuman di depan Yang Chen. Yang Chen bahkan ingin meninggalkan bagian dari cairan karang misterius 4 lautan untuk si Sanshan, tetapi secara tidak sadar dia sudah memiliki beberapa kekhawatiran. Sun Kingsui dan Yang Chen bertemu hampir sejak si Sanshan. Menurut petunjuk dalam ingatannya, Yang Chen membantu Sun Kingsui beberapa kali berturut-turut, ditambah dengan pengalaman bersama selanjutnya, hal itu membuat Sun Kingsui setia kepada Yang Chen. Yang Chen juga menyukai gadis kecil pembunuh di depannya ini, tapi dia imut dan cantik. Yang Chen tidak perlu memikirkan Gong Sunling lagi. Sudah ada fakta budidaya ganda kesadaran spiritual, dan Yang Chen tidak akan pernah mengecewakannya. Yang paling dikhawatirkan Yang Chen sebelumnya adalah pikiran Gao Yue. Sekarang tidak ada hambatan antara dirinya dan Gao Yue, Yang Chen merasa lega dari hati terbesarnya. Gao Yue bertanya tentang orang lain, dan Yang Chen harus mempertimbangkannya. Saya tidak ingin menyembunyikannya dari guru, selama itu laki-laki, dia akan berfantasi menerima 2 peri dan kakak senior. Sekarang hubungannya dengan gurunya telah menjadi jelas, Yang Chen tidak peduli tentang ini, saya juga seorang laki-laki, dan saya memiliki pemikiran seperti itu. Tetapi jika guru tidak menyukainya, jangan disebutkan. Petik 2. Di dunia ini, laki-laki biasanya memiliki 3 istri dan 4 selir. Yang Chen tentu saja berfantasi tentang hal yang begitu indah. Tidak peduli berapa banyak alasan yang ada, Yang Chen tidak bersedia membuat gurunya tidak bahagia karena hal ini. Di sini, Yang Chen masih mempermainkan dan melemparkan masalahnya kepada gurunya. Masih ada sedikit fantasi di hatinya. Entah itu peri plum dingin atau peri salju menari, mereka semua adalah tokoh terkenal di dunia di masa depan. Karena itu, Yang Chen tidak ingin melihatnya. Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, meskipun mereka mungkin tidak melakukan apapun pada Istana Chunyang karena hal ini, tetapi murid jenius mereka sendiri ditolak, akan selalu ada ketidakpuasan.
Dia baru saja mengungkapkan perasaannya kepada gurunya, tetapi dia segera mengaku kepada gurunya bahwa dia memiliki fantasi seperti itu. Yang Chen juga yang pertama. Harus dikatakan bahwa bahkan jika Yang Chen ingin memahami lebih banyak, dalam hal perasaan, dia masih pemula di antara pemula. Meskipun Gao Yue mengesampingkan kekhawatirannya dan merasa bahagia di dalam hatinya, ketika dia mendengar kata-kata Yang Chen, dia masih memiliki ide untuk mengusir Yang Chen. Tetapi ketika dia memikirkannya, Yang Chen bahkan tidak menyembunyikan pemikiran ini darinya, itu lebih baik daripada orang-orang yang melakukan satu hal di depan wajahnya dan hal lain di belakang punggungnya. Bahkan Gao Yue sendiri mungkin tidak mengerti mengapa jika menyangkut Yang Chen, dia akan memikirkan semuanya dengan baik. Chapter 657. Gao Yue tidak akan segera memberikan balasan kepada Yang Chen. Meskipun dia telah menerima bahwa dia mungkin bersama Yang Chen di masa depan, banyak hal yang perlu diselesaikan lagi. Tentu saja, Yang Chen tidak akan memaksa Gao Yue, tetapi mengatakan bahwa Master Sekte Lu dari Sekte Awan Biru akan mengunjungi Istana Cunyang dalam beberapa bulan. Isi transaksi harus dirahasiakan, tetapi bagi Gao Yue, Yang Chen tidak menyembunyikan apapun. Mendengar Yang Chen masih memiliki setumpuk benih api di tangannya untuk diserap, Gao Yue pun menekan pikirannya dan menyuruh Yang Chen untuk menyelesaikan masalahnya secepat mungkin. Itu terkait dengan basis budidaya Yang Chen. Jika dia menyerap satu benih api lagi, Yang Chen akan menjadi lebih kuat. Gao Yue pasti akan memperhatikannya. Saat keduanya bertemu, tidak terlalu banyak kehangatan, hanya pelukan yang sangat sederhana. Keduanya terhubung, seolah-olah mereka telah bersama selama 100 tahun. Faktanya, keduanya sudah saling kenal selama 100 tahun. Yang Chen mengatakan apa yang ingin dia katakan dan mendapatkan hasil yang dia inginkan. Meskipun urusan wanita lain belum diselesaikan untuk saat ini, Yang Chen tidak peduli sama sekali. Selama tuannya setuju, semuanya akan baik-baik saja. Gao Yue sedang sibuk dengan sesuatu dan tidak mengatakannya pada Yang Chen. Yang Chen tidak mengkhawatirkan hal itu. Bagaimanapun, selama itu di sekte, apapun yang Gao Yue ingin lakukan. Yang Chen sendiri mulai sibuk dengan penyerapan benih api lagi. Hanya 15 dari 60 jenis benih api kelas 3 yang diserap, dan ada 45 di antaranya. Masing-masing membutuhkan 4 atau 5 hari, dan butuh setengah tahun untuk menyerap semuanya. Hari-hari sepertinya sudah diperhitungkan. Ketika Yang Chen menyerap ke 60 jenis benih api kelas 3 ke dalam tungku roh yang dalam, itu terjadi pada saat Master Lu dari Sekte Awan Biru setuju untuk berkunjung. Kunjungan Master Sekte Lu kali ini hampir sama persis dengan kunjungan terakhir Pulau Abadi Giok Hijau. Master Sekte Lu sendiri, Penatua Hua Wanting, ditambah Penatua Si Yanhe, ditambah Sun Kingsui, juga merupakan Master Sekte dengan 2 tetua dan murid yang terkait dengan Yang Chen. Kali ini, Master Sekte dari Sekte Awan Biru tidak menyembunyikan fakta bahwa dia akan datang. Bagaimanapun, terakhir kali penguasa Tantai datang untuk membicarakan pernikahan antara Yang Chen dan Si Sanshan. Kali ini, Master Sekte Lu juga datang untuk alasan yang sama. Di mata orang luar, reaksi pertama mereka adalah Sekte Awan Biru mencoba mengikat Yang Chen. Selama 6 bulan terakhir, rumor tentang pil penginderaan batin yang disempurnakan oleh Yang Chen telah menyebabkan Qiao Ming dan Su Chengxin melewati kesengsaraan mereka dan membentuk jiwa mereka yang baru lahir telah tersebar luas. Ditambah dengan pil hati batin yang mempertanyakan, alkemis senior seperti itu adalah sesuatu yang hampir semua sekte ingin miliki. Bahkan jika mereka tidak dapat memilikinya, banyak anggota sekte yang bersedia membangun hubungan baik dengan Istana Cunyang dan Yang Chen. Selain 2 sekte utama Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, yang telah menggunakan metode pernikahan dengan murid perempuan mereka sendiri, sekte kelas 1 lainnya, termasuk Tai Tianmen dan Sekte 5 Elemen, juga mencoba untuk mendapatkan dekat dengan Istana Cunyang. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak anggota sekte datang ke Gunung Meiking dengan kedok memberi selamat kepada Penatua Wang Yong, mencoba menjalin berbagai hubungan kerja sama dengan Istana Cunyang. Kepala istana dan beberapa tetua, ditambah semua orang di aula luar negeri, semua orang sibuk, dan mereka bekerja keras untuk menerima para pembudidaya ini. Yang Chen telah memberitahu Gao Yue tentang niat Sekte Master Lu. Gao Yue tidak berkomitmen pada saat itu, tetapi ketika Master Sekte Lu benar-benar datang ke Gunung Meiking, Gao Yue masih muncul di depan Yang Chen. Jika kamu ingin menerima perisi dan peri matahari, kamu harus menerima Linger terlebih dahulu. Gao Yue sepertinya bersembunyi dari Yang Chen. Kalimat pertama yang dia ucapkan saat melihat Yang Chen adalah kalimat ini. Mendengarkan kata-kata tuannya, Yang Chen tidak bisa mempercayai telinganya. Dia mengira tuannya tidak akan setuju, jadi Yang Chen tidak terlalu memikirkan hal lain. Dia hanya memikirkan bagaimana memberikan sejumlah kompensasi kepada Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau, agar Sun Kingsui dan Si Sanshan tidak bersedih. Dia tidak menyangka tuannya bermaksud seperti ini. Setelah Gao Yue selesai, dia tidak memberi terlalu banyak kesempatan kepada Yang Chen dan langsung pergi. Yang Chen masih tertegun di tempat yang sama sampai Penatua Su Chengxin secara pribadi datang menemuinya untuk bertemu dengan Master Sekte Lu. Su Chengxin telah menjadi salah satu tetua sejak melewati kesengsaraannya dan membentuk jiwanya yang baru lahir. Kini ia masih menjabat sebagai ketua balai luar negeri. Kali ini, ketika Master Sekte Lu datang berkunjung, dia adalah salah satu tetua penerima tamu, tetapi dia secara pribadi datang untuk memanggil Yang Chen, yang membuat Yang Chen cukup berwajah. Detail kerjasama antara kedua belah pihak telah dikomunikasikan melalui Yang Chen 1 kali, dan mencapai kesepakatan bukanlah masalah sama sekali.
Mengenai kerjasama pil mempertanyakan hati batin, kepala istana dan beberapa tetua langsung mengambil keputusan. Kondisinya persis sama dengan Pulau Abadi Giok Hijau, dan bahkan imbalan yang diberikan kepada Yang Chen juga persis sama. Dalam 3 tahun terakhir, Sekte Awan Biru sedang mengumpulkan ramuan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil hati batin yang mempertanyakan. Mau bagaimana lagi, sekte besar adalah sekte besar. Hanya dalam 3 tahun, mereka tidak tahu dari mana mereka mendapatkan bahan obat yang dibutuhkan untuk 2 tungku pil mempertanyakan hati batin. Mereka langsung membawanya dan menyerahkannya kepada kepala istana. Kerja sama ini sudah menjadi kesepakatan dan tidak akan ada masalah lagi. Namun, Master Sekte Lu masih ingin berbicara dengan Yang Chen secara pribadi. Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau, karena keduanya merupakan sekte yang didominasi perempuan, sehingga hubungan mereka relatif dekat. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa Si Sanshan membawa kembali Sun Qingsui, dan Sun Qingsui akhirnya menjadi murid Sekte Awan Biru. Hubungan antara kedua sekte tersebut secara umum tidak baik. Dengan hubungan ini, di antara pil mempertanyakan hati batin yang diberikan Yang Chen ke Pulau Abadi Giok Hijau, ada beberapa pil mempertanyakan hati batin kelas 2. Tentu saja, itu tidak disembunyikan dari Sekte Master Lu. Tujuan utama pertemuan Master Sekte Lu dengan Yang Chen juga adalah ini. Dia berharap ketika Yang Chen menyempurnakan pil obat untuk Sekte Awan Biru, dia tidak akan memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain, tetapi juga memperlakukannya dengan setara. Tentu saja, kata-kata itu tidak bisa diucapkan secara lugas, asalkan ada maknanya. Selain poin ini, Master Sekte Lu tidak memiliki ekspresi lain, tetapi mengindikasikan bahwa Yang Chen dapat mengajak Sun Qingsui berjalan-jalan di sekitar Istana Chunyang. Kaum muda harus lebih banyak berbicara dan berkomunikasi satu sama lain. Yang Chen agak tidak bisa dijelaskan. Memanggilnya untuk lingkaran seperti itu, hanya untuk masalah ini, itu benar-benar membuat keributan. Tapi demi Sun Qingsui, Yang Chen pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Setelah mundur ke para tetua, dia meninggalkan aula bersama Sun Qingsui dan kembali ke kediamannya. Sun Qingsui tidak banyak bicara selama ini. Ketika dia tiba di tempat Yang Chen, dia memberi isyarat kepada Yang Chen untuk mengatur pembatasan kedap suara, dan kemudian berkata, "Kakak Yang, Master Sekte telah menyiapkan hadiah untukmu sebelumnya, kamu dapat menyimpannya dulu." Saat dia berbicara, Sun Qingsui mengeluarkan banyak jimat yang dibungkus dengan lampu minyak, semuanya adalah biji api. Menariknya, jumlahnya sama dengan Green Jade Immortal Island, namun jenisnya berbeda. Semuanya meningkat sebesar 50% dari basis aslinya. Tampaknya Yang Chen dapat menyempurnakan pil hati dalam yang mempertanyakan kelas 2. Juga, ini adalah perintah khusus dari Master Sekte, yang mengatakan bahwa itu harus diberikan kepadamu. Akhirnya, Sun Qingsui mengeluarkan sebuah kotak giok dan mengirimkannya ke tangan Yang Chen. Chapter 658. Kotak giok yang dikeluarkan Sun Qingsui, kualitas gioknya sangat bagus, putih dan tanpa cacat, hangat dan halus. Tidak ada apa-apa di atasnya, rata dan licin, tetapi kotak itu tertutup rapat sehingga mata telanjang bahkan tidak bisa melihat celah di kotak itu. Pada posisi kunci kotak biasanya terdapat pola rune melingkar, dan hanya di tempat ini terdapat beberapa warna yang beraneka ragam. Ketika dia memberikannya kepada Yang Chen, Sun Qingsui masih memiliki beberapa keraguan. Master Sekte berkata bahwa ini sangat penting, terutama terima kasih, dan yang terbaik adalah jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Yang Chen tiba-tiba mengerti bahwa ini adalah hadiah lain dari Sekte Awan Biru, hadiah karena menemukan seni rahasia sejati logam ke-8. Sekte Blue Cloud adalah sekte yang sangat besar, tidak mudah untuk berhutang budi pada orang lain dan tidak membalasnya. Diperkirakan hal inilah yang menjadi penyebab tertundanya 3 tahun tersebut. Apa itu? Yang Chen bertanya dengan santai. Karena itu adalah hadiah untuk dirinya sendiri, Yang Chen tentu menerimanya dengan pikiran tenang. Untuk masalah ini, Yang Chen juga bersumpah dalam hati, tentu saja dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekte Awan Biru juga dianggap berada di jalur yang benar. Aku tidak tahu. Sun Qingsui menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte tidak mengatakannya, dan guru tidak mengatakannya. Karena tuannya dan ketua sekte begitu tertutup, Sun Qingsui merasa sedikit dirugikan. Mungkinkah dia pun tidak tahu? Masuk akal untuk memberinya hadiah. Seni rahasia sejati logam ke-8 bukanlah metode penanaman biasa. Dalam keadaan yang sama, kekuatannya setidaknya 2 kali lipat dari metode budidaya biasa. Metode budidaya yang kuat seperti ini, jika dipadukan dengan esensi sejati logam ke-8 yang cukup, pasti dapat membawa lebih banyak master ke Sekte Awan Biru. Bahkan bisa dikatakan bahwa, sampai batas tertentu, seni rahasia sejati logam ke-8 ini bahkan tidak lebih buruk daripada pil mempertanyakan hati batin. Namun, kotak giok itu tertutup rapat sehingga bahkan Sun Qingsui tidak tahu apa itu. Ini memang agak aneh. Jangan biarkan orang lain melihatnya, mungkin jangan biarkan orang-orang di Istana Chunyang atau Pulau Abadi Giok Hijau melihatnya, tetapi seharusnya tidak ada batasan untuk Sun Qingsui. Saat ini, Yang Chen menyentuh posisi rune di kunci. Rune itu segera diaktifkan oleh kekuatan spiritualnya. Yang Chen tidak pernah meragukan apakah Sekte Awan Biru akan menyakitinya dengan isi di dalamnya. Pertama, masih ada Sun Qingsui di sini. Kedua, jika dia belum memberikan pil hati dalam yang mempertanyakan kepada Sekte Awan Biru, tetapi dia telah menerima hadiah benih api, Sekte Awan Biru tidak akan pernah ingin dia mengalami kecelakaan. Kaca,
prasasti itu menyala, dan kotak giok itu mudah dibuka. Segera setelah itu, prasasti tersebut langsung hancur, berubah menjadi tumpukan pola yang terfragmentasi. Jelas sekali bahwa kotak itu telah dibuka sebelumnya. Rune ini bukanlah rune anti-maling untuk mencegah orang lain membukanya, tetapi untuk membuat Yang Chen percaya bahwa barang-barang di dalamnya belum diganti, dan akan hancur segera setelah dibuka. Itu memiliki fungsi menyegel lilin. Saat kotak giok dibuka, ada kotak giok kecil lainnya di dalamnya. Namun, baik dinding bagian dalam maupun luar dari kotak giok asli diukir dengan formasi yang padat, dan gelombang panas secara samar-samar dipancarkan dari kotak giok tersebut. Bahkan setelah melewati 2 lapisan formasi, masih membuat orang merasa kepanasan. Ada perasaan familiar dalam perasaan terbakar itu. Yang Chen tidak perlu membuka kotak giok untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Itu juga merupakan benih api, tapi kali ini adalah benih api kelas 6. Api mendalam hati ungu, api kelas 6, api super yang lebih tinggi dari api matahari sejati, ada di dalam kotak giok di tangan Yang Chen. Api matahari sejati kelas 5 telah memungkinkan Yang Chen melangkah ke alam prinsip besar keabadian emas di kehidupan sebelumnya. Kekuatan api mendalam hati ungu kelas 6, mungkin tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Secara khusus, api mendalam hati ungu adalah benih api yang ditingkatkan dari api kelas 4 lainnya, api hati ungu. Api hati ungu, api kelas 4, kebetulan merupakan benih api yang saat ini dimiliki oleh guru Yang Chen, Gao Yue. Sekte Awan Biru pasti juga sudah memperhitungkan sikap Yang Chen terhadap tuannya. Hadiah ini tidak hanya diberikan kepada Yang Chen, tetapi juga bisa dikatakan membantu Gao Yue. Semua orang sepertinya mengerti bahwa jika mereka mengganggu Yang Chen, mereka seharusnya tidak mengganggu Gao Yue, dan sebaliknya, menyenangkan Gao Yue juga menyenangkan Yang Chen. Pada titik ini, Sekte Awan Biru memahaminya dengan akurat. Semuanya bergantung pada Yang Chen. Yang Chen bersedia memberikan api mendalam hati ungu kepada tuannya. Tentu saja, Gao Yue dan Yang Chen akan senang. Yang Chen tidak bersedia. Bagaimanapun, dia juga membutuhkan banyak benih api, dan api mendalam hati ungu juga dapat memenuhi persyaratan Yang Chen. Bagaimanapun, Sekte Awan Biru dapat dianggap telah memenuhi kebutuhan Yang Chen. Mengenai hadiah ini, Yang Chen hanya terkejut dan bahagia. Tanpa diduga, hadiah yang dikirimkan oleh Sekte Awan Biru sangat bijaksana, dan sangat sesuai dengan keinginannya. Di antara pil jantung batin yang mempertanyakan yang diberikan kepada Sekte Awan Biru, akan ada 1 atau 2 pil jantung batin yang mempertanyakan kelas 2. Sun Qingsui memiliki atribut kayu. Dia tentu saja tidak terlalu menyukai nyala api itu. Setelah mengetahui bahwa itu adalah benih api kelas 6, dia kehilangan minat. Bagaimanapun, tugasnya telah selesai. Dia hanya menarik Yang Chen dan membiarkan Yang Chen mengajaknya bermain. Gunung Meiqing tidak lagi sama seperti dulu. Gerbang gunung telah dibangun kembali dan sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah Yang Chen mengajak Sun Qingsui berkeliling, dia tidak berani membuang waktu lagi. Bagaimanapun, Master Sekte Lu dan Kepala Istana sedang menunggu. Keduanya segera kembali ke aula utama. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Master Sekte Lu dan Kepala Istana. Tampaknya kedua belah pihak ragu-ragu dan belum ada kesimpulan akhir. Yang Chen dan Sun Qingsui kembali pada waktu yang tepat, dan kedua belah pihak juga mengambil kesempatan untuk menunda diskusi untuk menghindari rasa malu. Malam itu, Master Sekte Lu dan rombongannya diatur untuk tinggal di rumah VIP, dan Yang Chen dipanggil ke aula Gua Abadi Blue Vault Mountain untuk mendiskusikan berbagai hal. Sekte Awan Biru telah memberimu hadiah untuk alkimia. Kepala istana bertanya. Yang Chen mengangguk dan mengakui ini. Namun, untuk api mendalam hati ungu, Yang Chen tidak menyebutkannya untuk saat ini, dan tidak pantas untuk menyebutkannya saat ini. Secara khusus, dia telah membuat sumpah hati. Begitu kepala istana dan tetua lainnya menciumnya, Yang Chen benar-benar tidak akan bisa menjawab. Kemudian Anda dapat menyempurnakan 2 tungku pil pertanyaan hati untuk mereka. Kepala istana mengetahui hal ini. Dia memberitahu Yang Chen, dan kemudian mengatakan bagian yang tidak dibahas oleh kedua belah pihak hari ini. Master Sekte Lu tertarik dengan pil penginderaan batin dan ingin menukarnya dari sekte saya. Saya belum setuju untuk saat ini. Yang mendampingi kepala istana untuk menerima tamu dari Sekte Awan Biru hanyalah Wang Yong dan iblis pohon tua Gui Sanyu, yang juga berada di panggung Dacheng. Bahkan Su Chengxin adalah seorang pesuruh. Para tetua lainnya tidak tahu apa yang harus dibicarakan secara spesifik. Ketika mereka mendengar perkenalan kepala istana, mereka tiba-tiba mengerti. Mereka tidak tahu kondisi apa yang ditawarkan Sekte Awan Biru, tetapi kepala istana tidak setuju, yang membuat Yang Chen dan yang lainnya merasa aneh. Yang lebih aneh lagi adalah dengan kekuatan Sekte Awan Biru, mereka tidak mendapatkan resep pil-pil penginderaan batin dari tangan ras monster, yang benar-benar membuat orang menghela nafas. Yang Chen, beri saya perkiraan yang akurat. Kepala istana ragu-ragu sejenak dan bertanya pada Yang Chen, jika kita memberikan resep pil kepada Sekte Awan Biru, berapa lama mereka bisa menyempurnakan pil penginderaan dalam kelas 2? Chapter 659. Meskipun Yang Chen telah menjanjikan hal ini kepada kepala istana di hadapan tetua Wang Yong, namun pada saat ini, di hadapan semua tetua, Yang Chen tetap menjawab dengan hormat, menurut perkiraan murid ini, akan memakan waktu 200 tahun, dan itu akan memakan waktu ratusan ribu tahun. Tidak mungkin melakukannya dalam waktu yang lebih singkat. Bukan karena Yang Chen sombong, tetapi teknik pengendalian tembakan prinsip agung Golden Immortal miliknya bukanlah yang dapat dibayangkan oleh para ahli pengendalian kebakaran fana.
Beberapa jenis benih api kelas 5 dikendalikan pada saat yang sama, bahkan jika itu adalah seorang jenius pengendalian kebakaran, dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk mencapainya. Jika pemurnian tungku pil yang sesuai dan eksplorasi metode pemurnian kelas 2 dihitung, kali ini pasti ketat. Bahkan jika Master Alkemis kelas 6 datang, dia belum tentu bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu singkat 200 tahun. Bahkan Yang Chen, setelah membaca kitab suci Pil Raja Agung, ditambah kitab suci Yun Dan, yang ditinggalkan oleh makhluk abadi tertentu sebagai referensi, dia mampu mencapai ini hanya dalam waktu setengah tahun. Jika tidak, dalam kehidupan ini, Yang Chen tidak akan mampu mencapai pemurnian pil penginderaan batin tingkat 2. Kekuatan yang mulia, Yang Chen semakin menyadari pemurnian pil kecil yang tampaknya tidak mencolok di dunia fana ini. Dengan jaminan wajah Yang Chen, kepala istana menjadi semakin percaya diri. Para tetua juga memahami fokus istana Cunyang dan Sekte Awan Biru. Mereka awalnya berdiskusi untuk menukar pil penginderaan dalam kelas 2 untuk mendapatkan manfaat terbesar. Sekarang wajar untuk memaksakan manfaat yang bisa diperoleh dari pil penginderaan dalam hingga batasnya. Menurut pendapat murid ini, karena Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru memiliki hubungan dekat dengan sekte saya, resep pil-pil penginderaan dalam ini, sekte saya hanya akan mengirimkannya sebagai hadiah. Yang Chen melihat semua orang ragu-ragu untuk saat ini dan mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Semua orang terkejut dan memandang Yang Chen. Mereka sepertinya tidak mengerti bagaimana Yang Chen akan melakukan bisnis yang merugi. Namun, Zhu Chentao dengan cepat bereaksi. Matanya berbinar, dan dia langsung tersenyum dan memuji, ide bagus. Karena pil penginderaan dalam kelas 1 ini tidak banyak berpengaruh, maka saya akan bermurah hati saja, agar pentingnya pil penginderaan dalam kelas 2 semakin tercermin, saya tidak perlu khawatir tidak bisa, untuk membuka harga di masa depan. Petik 2. Kata-kata Zhu Chentao membuat semua orang mengangguk berulang kali. Karena sekte lain juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan resep pil-pil penginderaan dalam kelas 1, mereka hanya melakukan bantuan dan memberikannya kepada pihak lain secara gratis. Ketika pihak lain mengetahui bahwa pil penginderaan dalam kelas 1 tidak sekuat spekulasi, itu adalah waktu yang tepat untuk menaikkan harga pil penginderaan dalam kelas 2. Oke, ayo lakukan ini. Kepala istana juga sedikit mengangguk dan memuji ide Yang Chen. Pada awalnya, dia hanya ingin mendapatkan manfaat terbesar, tetapi dia tidak ingin pihak lain mengetahui kekuatan pil penginderaan dalam kelas 2. Jika dia benar-benar buka mulut, itu akan merusak ketulusan kerja sama kedua belah pihak. Semua orang mengerti apa yang dimaksud Yang Chen hanya dengan satu poin. Memberikannya kepada pihak lain secara gratis belum tentu merugikan. Sekte Awan Biru akan berhutang budi pada Istana Cunyang. Ketika pil penginderaan dalam kelas 2 yang sebenarnya keluar, harganya akan tetap sama seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, mereka tidak akan kehilangan uang, dan mereka juga akan mendapat bantuan dari Sekte Awan Biru. Ini adalah bisnis yang menguntungkan. Yang Chen, ketika Master Sekte Lu datang, dia juga menyebutkan pernikahan antara peri salju menari dan kamu. Setelah menentukan strategi resep pil dari pil penginderaan dalam, kepala istana langsung mengubah topik dan bertanya kepada Yang Chen, tuanmu tidak keberatan, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Tuannya tidak keberatan, Yang Chen tidak terkejut. Belum lama ini, gurunya telah memberitahu Yang Chen bahwa apakah Yang Chen menginginkan peri salju menari atau peri plum dingin, dia harus terlebih dahulu mempertimbangkan kakak seniornya Gong Sunling. Namun, itu juga karena pengingat Gao Yue sehingga Yang Chen menyadari hal lain. Apakah dia benar-benar ingin menjadi rekan kultivasi ganda dengan Sun Qingsui si Sanshan? Pertanyaan ini, Yang Chen sendiri tidak punya jawabannya. Keduanya sangat cantik, dan keduanya jenius dengan bakat kultivasi yang luar biasa. Mereka berasal dari sekte bergengsi dan memiliki budidaya yang luar biasa. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, menerima keduanya adalah hal baik yang sangat patut ditiru. Tapi Yang Chen bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa lulus ujiannya sendiri. Hatinya sendiri belum memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Karena itu, Yang Chen tidak terburu-buru memberikan jawaban segera. Murid ini masih ingin memikirkannya lagi. Yang Chen menjawab dengan jujur, tidak peduli jawabannya membuat para tetua terkejut. Hal baik seperti ini masih perlu dipertimbangkan. Penatua Zheng Feng sepenuhnya menunjukkan sifatnya sebagai penanggung jawab gudang, tentu saja, hal-hal baik harus ada di dalam tas terlebih dahulu. Jika Anda menundanya, bukankah pada akhirnya akan menguntungkan orang lain? Murid ini masih tidak yakin apakah saya menginginkannya. Yang Chen tersenyum agak mencela diri sendiri, jika suatu hari murid itu benar-benar menginginkannya, murid itu secara pribadi akan mendatangi mereka untuk melamar mereka, alih-alih para tetua dari kedua belah pihak seperti ini. Kenapa, kamu masih tidak ingin memberikan hal yang baik untukmu? Mata Penatua Meng Xian melotot, tidak marah, apakah menurutmu aku akan menyakitimu? Tentu saja, murid ini tidak akan berpikir demikian. Jawab Yang Chen sambil tersenyum. Dia tahu bahwa betapapun marahnya para tetua terhadapnya, bukan karena mereka mempunyai pandangan apapun terhadapnya, hanya saja pemikiran setiap orang berbeda. Setelah jeda, Yang Chen menemukan alasan yang cocok, dan kemudian berkata, murid ini belum memiliki jawaban. Ketika saya mengetahuinya, murid ini secara alami akan mengkonfirmasi masalah ini dengan dua peri secara langsung. Apakah kamu tidak takut ketika tiba waktunya untuk mencukur rambutmu? Gao Xian adalah nenek moyang utama Gong Sunling. Dia sangat prihatin dengan urusan Gong Sunling.
Peri Yang Chen sebenarnya untuk sementara menolak peri plum dingin dan peri salju yang menari. Dia yang paling bahagia. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda, jika kamu tidak berhasil sekarang, ketika saatnya tiba, bunganya telah diambil, apa yang akan kamu lakukan? Itu bukan takdirku, murid ini tidak akan memaksakannya. Yang Chen menjawab dengan sangat tenang. Bagaimana jika kedua peri itu tidak setuju, lalu bagaimana? Gao Xian masih bertanya dengan nada yang sama, apakah itu Pulau Abadi Giok Hijau atau Sekte Awan Biru, mereka tidak pernah merasa malu. Jika Anda bersedia, jika dua sekte utama tidak setuju, apa yang akan Anda lakukan? Jika kedua peri itu tidak mau, murid ini tidak akan memaksanya. Meskipun Yang Chen masih tersenyum, nadanya menunjukkan rasa percaya diri yang kuat, tetapi jika karena alasan lain, mohon maafkan murid ini, bahkan jika Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru menghalangi, hasilnya adalah sama. Jika murid ini ingin melakukannya, dia pasti bisa melakukannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Petik 2. Ketika kata-kata Yang Chen keluar, para tetua terdiam beberapa saat. Awalnya, Gao Xian masih tega membantah, namun tiba-tiba ia teringat akan pencapaian Yang Chen beberapa tahun terakhir. Apakah itu Tai Tianmen atau penguasa kota kedua ras monster, 100.000 gunung, pil hati batin yang mempertanyakan, pil perebutan surga, pil penginderaan batin, ditambah pengejaran Luo Yuan di tahap akhir Dacheng, dia tidak bisa temukan contoh yang bisa membantah Yang Chen. Chapter 660. Kerjasama antara Istana Cunyang dan Sekte Awan Biru akhirnya selesai dengan lancar. Sekte Blue Cloud tidak hanya mendapat janji untuk menyempurnakan pil mempertanyakan hati batin, tetapi juga mendapatkan resep pil-pil penginderaan batin secara gratis. Meskipun resep pil ras monster tidak begitu langka, keberuntungan Sekte Awan Biru tidak bagus. Murid sekte tersebut membunuh ribuan ras monster, dan mereka tidak mendapatkan resep pil dari pil penginderaan batin. Karena Istana Cunyang sangat murah hati dalam memberikan resep pil-pil penginderaan batin, maka masalah Sun Kingsway belum mendapat jawaban positif dari kepala istana, dan Master Sekte Lu tidak dapat mengejarnya terlalu jauh. Bagaimanapun, Istana Cunyang tidak menolak, tetapi membiarkan kedua pemuda itu rukun dan memutuskan sendiri. Alasan ini juga bisa dihilangkan. Semua orang bisa melihat pentingnya Yang Chen bagi Istana Cunyang. Dapat dimengerti jika kita menghormati pendapat Yang Chen sendiri mengenai hal semacam ini. Tentu saja, Istana Cunyang juga memperlakukan Pulau Abadi Giok Hijau secara setara dalam masalah Yang Chen, yang merupakan alasan terbesar bagi Sekte Awan Biru untuk akhirnya menerimanya. Untuk saat ini, Sekte Awan Biru hanya dapat memberitahu Sun Kingsway untuk membiarkannya bergaul dengan Yang Chen sebanyak mungkin, untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman bersama, untuk berusaha membuat Yang Chen tergoda, dan untuk berada di depan si Sanshan. Belum lagi bagaimana orang-orang Sekte Awan Biru menantikan keindahan pemurnian pil hati batin yang mempertanyakan, Yang Chen kini bersama dengan guru dan kakak perempuannya. Di Gua Blue Vault Mountain Immortal, mereka menemukan ruangan yang cocok dan bercocok tanam bersama. Selain hadiah benih api yang diberikan oleh Blue Cloud Sect sebelumnya kali ini, Yang Chen sudah memiliki 60 jenis benih api kelas 3, 30 jenis benih api kelas 4, ditambah 4 jenis benih api kelas 5, dan ada juga api mendalam hati ungu, benih api kelas 6. Yang Chen tidak mau menyimpannya di luar. Setidaknya benih api ini harus diserap oleh tungku roh yang dalam terlebih dahulu. Setelah Gong Sunling kembali, dia berpikir bahwa dia sedang sibuk dengan sesuatu dan tidak berani melihat Yang Chen, tetapi dia masih diseret ke Yang Chen oleh Gao Yue. Yang Chen juga tidak sombong, sangat lugas kepada guru dan kakak seniornya untuk mengungkapkan keinginannya untuk memiliki kesadaran spiritual ganda. Meskipun kedua wanita itu sangat malu ketika mendengar permintaan Yang Chen, tidak satupun dari mereka yang keberatan dan dengan patuh mengikuti Yang Chen ke dalam gua kediaman. Bisa jadi mereka mengetahui sikap Yang Chen terhadap pernikahan antara Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau, kedua wanita itu sangat patuh pada Yang Chen, membuat Yang Chen merasa seperti kepala keluarga, dan kedua wanita itu adalah istri Yang Chen yang paling dicintai. Hanya ada beberapa ratus murid Istana Cunyang yang memenuhi syarat untuk memasuki Gua Abadi Blue Vault Mountain untuk berlatih. Semuanya adalah murid setia yang telah dinilai oleh Hall Master Meng Xian dan beberapa tetua. Ini adalah inti dari Istana Cunyang di masa depan, dan tentu saja, mereka harus dikembangkan. Di Istana Sekte yang besar, Yang Chen dan dua lainnya hanya menempati sudut kecil. Bahkan jika seseorang menyadarinya, tidak ada yang akan mengganggu mereka. Tentu saja, Yang Chen menarik kedua dewi untuk berkultivasi ganda adalah salah, dan mengambil kesempatan untuk berkomunikasi lebih banyak adalah benar. Selain itu, api mendalam hati ungu harus diserap oleh gurunya, dan merupakan hal yang tepat untuk memberikannya kepadanya di tempat rahasia ini. Gao Yue dan Gong Sunling tidak tahu kapan mereka membentuk aliansi ofensif dan defensif. Yang Chen sangat menyadari hal ini, jadi dia tidak menyembunyikan apapun dari Gong Sunling. Dia mengeluarkan kotak giok yang menyimpan api mendalam hati ungu di depan Gong Sunling. Tidak ada tanda di kotak giok itu, dan mereka tidak bisa melihat apa itu dari luar. Gao Yue dan Gong Sunling sedikit bingung. Apa ini? Gao Yue menoleh untuk melihat Yang Chen dan bertanya dengan aneh. Ini hadiah untukmu, Tuan. Jawab Yang Chen sambil tersenyum. Setelah menjawab gurunya, dia menoleh ke kakak seniornya dan berkata dengan nada meminta maaf, aku tidak menemukan sesuatu yang cocok untuk kakak seniorku kali ini. Lain kali aku punya kesempatan, aku akan menemukan yang cocok untuk kakak seniorku.
Dia tidak akan menjelaskan asal-usul api mendalam hati ungu, hanya mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja menemukannya ketika dia keluar. Kedua wanita itu sangat tenang. Yang Chen kadang-kadang menemukan sesuatu yang baik ketika dia pergi berlatih, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Belum lagi yang lainnya, hanya cairan koral misterius 4 lautan, kini kedua wanita tersebut sudah meminumnya dalam jumlah yang membuat banyak orang berdebar dada dan menghentakkan kaki. Membuka kotak giok, Gao Yue segera merasakan panas yang luar biasa dari api mendalam hati ungu melalui formasi 2 lapis, dan api hati ungu di tubuhnya tertarik oleh benda-benda di dalam kotak dan siap untuk bergerak. Tiba-tiba, Gao Yue kaget. Ini adalah, pada awalnya, Gao Yue tidak yakin, tetapi perasaan menjadi semakin akrab dan menarik membuatnya dengan cepat memastikan bahwa itu ternyata adalah benih api kelas 6 api mendalam hati ungu yang dia impikan. Nyala api Wang Yong, karena menyerap api dan air di tanduk kilin, menjadi api kilin, dan kemudian menjadi api surgawi kilin kelas 7 di bawah padamnya kesengsaraan api yin. Itu sudah berada pada level yang sama dengan api sejati yang murni yang dikumpulkan di Istana Chunyang, dan Yang Chen tidak perlu repot mencari benih api. Masalah master leluhur telah terpecahkan, jadi masternya tentu saja harus dimasukkan dalam agenda. Kebetulan kemunculan api mendalam hati ungu memenuhi keinginan Yang Chen. Melihat penampilan Gao Yue yang terkejut, hati Yang Chen penuh dengan kepuasan. Itu bisa membuat gurunya sangat bahagia, belum lagi benih api kelas 6, Yang Chen bersedia mengeluarkan benih api tingkat yang lebih tinggi. Namun, dengan kualifikasi Gao Yue dalam pengendalian kebakaran, bahkan jika dia mencapai tahap Yuanying, benih api tingkat tertinggi yang bisa dia serap adalah benih api tingkat 6, dan itu tidak akan pernah lebih tinggi. Kecuali dia juga mempelajari metode Wang Yong dan menggunakan kesengsaraan api yin untuk meredam dan meningkatkan api mendalam hati ungu menjadi api surgawi hati ungu. Ini adalah waktu yang lama di masa depan, dan masih banyak waktu ke depan, setidaknya Yang Chen tidak perlu mempertimbangkan masalah ini selama ratusan tahun. Meskipun api pembakaran surga yin yang juga perlu digabungkan dengan benih api, saat ini, benih api kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 sudah cukup bagi Yang Chen untuk menghabiskan waktu puluhan tahun untuk meleburnya. Ketika dia membutuhkan benih api kelas 6, mungkin Yang Chen bisa menemukan lebih banyak kesenangan dari saluran lain. Gao Yue sudah tenggelam dalam ekstasi. Yang Chen diam-diam menemukan api mendalam hati ungu untuknya. Sejak saat itu, kekuatan roh atribut api tidak perlu khawatir setidaknya selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Tentu saja, hal yang paling membahagiakan adalah niat Yang Chen. Kemanapun dia pergi, dia tidak lupa mencari barang yang tepat untuk dirinya sendiri. Inilah yang membuat Gao Yue paling terharu dan bahagia. Jika bukan karena kehadiran Gong Sunling, Gao Yue tidak akan suka berada dalam pelukan Yang Chen lagi dan berbagi kebahagiaan luar biasa ini dengannya. Tuan, benih api ini, rawatlah dengan baik. Ketika Gao Yue sedikit tenang, Yang Chen mengingatkan, pertama, perlahan-lahan kenali panasnya api mendalam hati ungu, dan ketika Anda hampir beradaptasi, Anda dapat membuka kunci lapisan pertama formasi. Selangkah demi selangkah, jika ingin menyerapnya sepenuhnya, setidaknya butuh waktu 100 tahun, jangan terburu-buru. Petik 2. Gao Yue tentu saja memahami kebenaran ini, tapi ini adalah benih api kelas 6, bagaimana Yang Chen bisa membuat Gao Yue benar-benar tenang dalam beberapa kata. Yang Chen memahami pikiran Gao Yue dan tidak banyak bicara. Setelah mengingatkannya, dia menoleh ke kakak senior Gong Sunling. Dia mengeluarkan 2 pil penginderaan dalam kelas 1 dari cincin prestasi dan menyerahkan 1 kepada kakak seniornya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.